pertemuan kali ini mata kuliah Politik Hukum dan Agraria kita sudah pertemuan chapter 10 ini bahas masalah pendaftaran tanah. Di dalam pendaftaran tanah, adik mahasiswa bisa dilihat di slide berikut ini. Yang pertama, pendaftaran tanah adalah tolong di unmute ya, Nugroho. Untuk pendaftaran tanah sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang bebenarnya. Sehingga sudah jelas di sini bahwa pendefinisian pendaftaran tanah ini sudah diatur pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Di dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, di sini disebutkan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga mengapa pemeliharaan data pendaftaran tanah ini diperlukan berdasarkan pasal 36 PP 24 tahun 1997. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Artinya di sini bila mana ada person yang mempunyai sebidang tanah untuk dibangun rumah atau dikafling atau dibangun perumahan, terlebih dahulu ini harus diadakan pemisahan, pemecahan pada sertifikat tersebut. Atau tanah-tanah pecahan-pecahan itu bisa digabungkan, disertifikatkan jadi satu, itu harus didaftarkan. Sehingga adik-adik mahasiswa, siapapun yang mempunyai sertifikat tanah, baik dia untuk membangun kaflingan, atau perubahan, atau penggabungan, ya itu bisa didaftarkan ke BPN. Jadi pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran peralihan dan pembenahan hak. Pemindahan hak melalui lelang, peralihan hak karena pewarisan kegiatan, pendaftaran peralihan dan pembebanan hak peralihan karena penggabungan atau peleburan perseroan, pembenahan hak, penolakan pendaftaran, dan pembenahan hak. Di dalam pendaftaran ini, bila mana baik itu hak guna bangunan atau HGU atau hak perubahan untuk hak milik, ini harus didaftarkan memang ya. Sehingga bagi yang belum pernah
pengalaman untuk mendaftar bisa dilihat di sini. Pendaftaran tanah berisikan perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, pemecahan dan penggabungan bidang tanah, pembagian hak bersama. Selanjutnya kegiatan pendaftaran perubahan data, pendaftaran tanah, perubahan nama, peralihan, dan hapusnya hak tanggungan, hapusnya hak atas tanah, dan hak milik atas sebuah rumah. Di dalam pendaftaran tanah ini memang ada perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu ini artinya untuk HGU atau HGB, hak guna usaha atau hak guna bangunan ini selalu ada perbaruan, entah dalam 20 tahun atau 25 tahun. Bagi mereka yang sudah habis masanya untuk harus diperpanjang. Hak guna bangunan, hak guna usaha. Dilihat dari segi administrasi, untuk terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang. Menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Dan tujuan pendaftaran tanah untuk terselenggaranya tertib administrasi. Jadi memang secara administrasi yang namanya pendaftaran tanah ini itu untuk memberikan sebuah kepastian hukum. Jadi contohnya tanah-tanah yang belum ada suratnya, tanah-tanah yang belum jelas sertifikatnya, pemiliknya siapa, ini harus didaftarkan ke BPN supaya letak tanah tersebut itu sesuai, ada catatannya. Kan seringkali ada tanah-tanah yang mengenai luasan atau kepemilikannya belum jelas. Makanya itu harus diurus penyertifikatan. Nah, objek pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah menurut pasal 9 PP nomor 24 tahun 97, objek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah yang mempunyai dengan hak milik. Nah, ini hak milik ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Ini yang bisa didaftarkan untuk bidang-bidang tanah ini. Yang kedua ada tanah pengolahan. Tanah pengelolaan, ada tanah wakaf. Bila mana ada tanah wakaf ini bisa didaftarkan. Ada hak milik atas satuan rumah susun, ada hak tanggungan, ada tanah negara. Nah, kalau hak milik, kalau semisal mau dibalik namakan atau dijual belikan, ini juga bisa didaftarkan. Ini objeknya ini. Kalau di luar itu berarti di luar dari pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Dan ini penyelenggaranya siapa? Penyelenggara pendaftaran tanah sesuai pasal 5, pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional ini BPN. Kalau pendaftaran tanah pasal 56 PP nomor 24 tahun 1997 pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain. Maksudnya pejabat lain ini bisa dijelaskan bahwa di sini disampaikan pejabat lain selain PPAT ini siapa? Nah, notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah. Kalau notarisnya tidak mempunyai pejabat pembuat akte tanah, maka notaris tidak bisa melakukan itu. Yang bisa ini khusus mereka yang punya SK, jadi yang diangkat berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Negara untuk wilayah kerja tertentu. Atau ada
camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah-daerah terpencil atau belum terdapat PPAT-nya. Contoh di Kalimantan, daerah-daerah pelosok, atau di Sulawesi, di Maluku, atau di Papua. Ini camat itu bisa menjadi PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan itu sah hukumnya ya. Atau ada lagi pendaftaran tanah selain PPAT itu panitia adjudikasi, kepala desa, kelurahan. Kalau dulu adjudikasi, sekarang ini PTSL. Sebelum PTSL ini kan Prona. PTSL itu program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau PTSL ini dilakukan oleh pemerintah, instruksi presiden, mereka yang ngurus, yang mengajukan kelurahan, yang mengajukan warga melalui kelurahan ini, melalui kepala desa itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau ada yang di desa itu dipungut biaya, berarti ini ada something ini, karena memang tidak ada pembiayaan. Selanjutnya, pejabat pembuat akta tanah. Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yaitu PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Peran PPAT ini apa? Peran PPAT dalam pendaftaran tanah adalah membantu kepala kantor pertanahan kabupaten dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa akte pemindahan hak atas tanah. Kemudian pengecekan pada kantor pertanahan PPAT menandatangani akta pemindahan hak ketika SSP dan SSP telah dibayar. Nah, tugasnya apa PPAT? Berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan data, pendaftaran tanah, PPAT membacakan akta kepada para pihak mengenai isi dan maksud akta PPAT, menyampaikan akta PPAT ke kantor pertanahan. Sehingga PPAT ini berwenang. Ketika ada orang yang mau transaksi, mau jual beli, maka mereka datang ke notaris, tetapi notaris yang punya SK PPAT. Bagi notaris yang tidak punya SK tidak bisa melakukan itu. Tidak semua notaris itu ada PPAT-nya. Nah, notaris fungsinya apa, Pak? Notaris ini fungsinya untuk mencatat mereka yang mengurus lembaga, mengurus yayasan, atau jual beli yang lainnya. Tetapi khusus pertanahan ini harus ada pejabat pembuat akte tanah. PPAT dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2497, PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri PPAT ya, Kementerian ARB sekarang ini. Untuk desa-desa dalam wilayah terpencil, Menteri dapat menunjuk PPAT sementara. Peraturan jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998. Syarat pengangkatan PPAT: berkewarganegaraan Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, berkelakuan baik. Syarat pengangkatan PPAT belum pernah dipenjara, nah, jadi mereka juga belum pernah dipenjara, inkrah sehat jasmani dan rohani, dibuktikan di rumah sakit karena ada tes jasmani rohani, RSUD itu ya, lulus pendidikan spesialis notaris atau program pendidikan khusus yang diselenggarakan lembaga pendidikan tinggi, lulus ujian yang diselenggarakan oleh BPN. Kemudian dokumen kelengkapan persyaratan pengangkatan PPAT itu SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dokumen kelengkapan persyaratan pengangkatan PPAT, surat pernyataan bersedia menerima protokol lain, surat pernyataan tidak rangkap jabatan, fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan PPAT, dan yang terakhir fotokopi ijazah magister kenotariatan, fotokopi ijazah S1 hukum. Sehingga syarat-syarat PPAT diangkat ini seperti yang saya bacakan tadi. Itu menurut pasal 7. Nah, ini.
Ada lagi, PPAT dilarang merangkap jabatan. Mereka jadi pengacara, advokat, ini nggak boleh. PPAT harus ada keterangannya bahwa betul-betul mereka tidak jadi pengacara atau advokat. PPAT dilarang merangkap jabatan pegawai negeri atau pegawai BUMN atau BUMD atau lain-lain jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Semisal mereka selaku pejabat pegawai negeri ya ASN, kemudian mereka daftar sekolah jadi PPAT lah, ini harus ditinggalkan salah satunya. Sebab-sebab PPAT berhenti menjabat: satu, meninggal dunia setelah berusia 65 tahun. Ini sebab-sebabnya. Atau diangkat sebagai notaris di kota yang lain dengan daerah kerja PPAT diberhentikan oleh kepala BPN. Ini harus diberhentikan. 3 macam pejabat pembuat akta tanah. Penjabat pembuat akta tanah atau pejabat pembuat akta tanah sementara dan pejabat pembuat akta tanah khusus. Seperti yang disampaikan tadi, camat juga bisa. Kalau semisal ada panitiaan PTSL mewakili kelurahan langsung disampaikan ke BPN. Dalam pendaftaran peralihan dan pembenahan hak, itu pertama akte PPAT sebagai bukti telah diadakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Perbuatan hukum mengenai hak atas tanah yang dibuat dengan akte PPAT. Mempunyai fungsi akte PPAT dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah ke kantor pertanahan. Selanjutnya, pembuatan akte PPAT dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi pendaftaran peralihan dan pembenahan hak sesuai pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Bentuk, isi, dan cara pembuatan akta diatur oleh Menteri. Jadi adik-adik sekalian, di dalam memahami pendaftaran tanah itu sudah bisa dicerna dan bisa dipahami untuk didiskusikan kembali. Ya, saya kembalikan ke adik-adik sekalian. Kita bisa berdiskusi pada siang hari ini. Monggo.